Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم تبركا بقول الله عز وجل في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وقال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد ثم يذنبوا فيغفر لهم صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Haji Abdul Allah yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Markas Cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon Kecamatan Sembalun, para asatidz, para pengurus Barisan Hizbullah, Ketua Maran, Ketua Posko, keluarga yang ditinggalkan, yang juga kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, keluarga besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan untuk Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada siang hari ini kita sedang berduka dengan ditinggalkannya kita oleh beliau almarhum. Selawat dan salam kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa selalu tercurahkan juga kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin muslimat, pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin dan sadar bahwa kematian akan datang kepada siapapun, yang percaya, yang tidak percaya, yang baik, yang jahat, yang kecil, yang besar, yang sakit, yang sehat. Semua akan menjumpai yang namanya kematian. Mati tidak menunggu kita percaya akan iya atau tidak. Percaya atau tidak, mati itu akan datang. Bukti sudah terlalu banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di ayat yang insya Allah semua kita hafal telah menegaskan bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Maka dari itu, sebagai orang beriman yang cerdas, yang tahu akan hak Tuhannya, akan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kaum muslimin muslimat, pengantar jenazah hafizani wa iyyakumullah, bahwa tak seorang pun di atas dunia ini yang tidak melakukan dosa, termasuk beliau almarhum. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau sempat mengeluhkan, ya Rasulullah, ketika kami berada di majelismu, duduk bersamamu, seakan kami sudah lupa dunia ini. Jadi sedikit pun kami tidak mengingat dunia. Yang kami ingat hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Tetapi ya Rasulullah, ketika kami sudah kembali pulang, bertemu, berjumpa dengan keluarga, kami pun kembali tertawa, mengingat dunia, bahkan tidak jarang melakukan dosa.
Semua kita bisa melakukan dosa. Hatta sahabat Nabi SAW dulu juga sempat terjadi pada mereka perbuatan yang kurang baik. Namun Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam salah satu karya fenomenal beliau, Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di balik Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hambanya untuk melakukan dosa. Setidaknya ada dua hikmah. Kenapa manusia bisa melakukan dosa? Semua kita bisa melakukan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudnibu," kalau kalian tidak berbuat dosa, la ja'a Allah bi khalqin jadid, Allah akan memusnahkan kalian, kemudian Allah bisa saja kemudian menciptakan makhluk yang baru. Kemudian makhluk yang baru itu yuznibu, mereka berdosa, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Ada dua faedah kenapa manusia bisa melakukan dosa. Pertama, i'tiraful mudnibin lidhunubihim wa taqsirihim fi haqqi maulah, kata beliau. Yang pertama, supaya orang-orang yang melakukan dosa, kejahatan, yang menggolimi dirinya sendiri dengan dosa, merintih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu. Mereka menundukkan diri, mengakui segala dosa kesalahan selama mereka hidup. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mencintainya. Bukankah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, At-Tawwab, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Lalu kalau manusia tidak melakukan dosa, untuk siapa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau manusia tidak melakukan dosa, untuk siapa ampunan Allah itu? Untuk siapa Maha Pemurahnya Allah menerima taubat dari hambanya itu? Kalau kita sebagai manusia tidak melakukan dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, almarhum setelah kami mendengar cerita dari keluarga dan beberapa tetangga, semua kita punya masalah, termasuk beliau punya masalah. Tetapi setelah beliau selesai operasi, karena beliau sakit, setelah itu beliau sering ke masjid, alhamdulillah. Bahkan sampai dilarang oleh anak-anak beliau, karena beliau punya penyakit yang nanti kalau di masjid bisa keluar darah, akan mengotori masjid. Kita yakin dan insya Allah kita berhusnudzon pada beliau dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah beliau orang baik. Di akhir hidupnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyadari akan kesalahan-kesalahan yang pernah beliau perbuat selama hidup di atas dunia. Insya Allah beliau termasuk orang yang husnul khatimah, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Karena salah satu ciri husnul khatimah yang disebutkan oleh para ahli ilmu, Bapak Ibu sekalian, di mana orang itu di akhir hidupnya diberikan hidayah oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Walaupun mungkin punya masa lalu kelam, tetapi di akhir hidupnya Allah berikan ia hidayah untuk senantiasa berbuat ketaatan. Insya Allah itu salah satu ciri-ciri orang yang husnul khatimah. Maka mudah-mudahan beliau termasuk orang yang husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian faedah yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa manusia bisa melakukan dosa adalah husulul afwi wal maghfirah min Allah Ta'ala li'abdi. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hambanya. Karena Allah sangat senang mengampuni hambanya. Allah sangat senang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang merintih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih Allah cintai dibandingkan orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Bisa jadi ia dimasuki oleh sifat ujub, sifat membanggakan diri, bahwa saya ini hebat, baik, saya selalu berbuat ketaatan dan lain sebagainya. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam tudnibu," kalau kalian tidak berdosa, "la khasyitu alaikum ma huwa ashaddu min dzalika al-ujub."
Kalau kalian tidak berdosa, aku khawatir, kata Nabi. Kalau kalian tidak mengerjakan dosa, aku khawatir. Takutnya kalian akan dirasuki dengan yang lebih dahsyat dari dosa itu sendiri. Apa itu? Al-ujub, sifat membanggakan diri. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi, semua kita punya masa lalu. Semua kita pernah melakukan kesalahan dosa, termasuk almarhum yang telah meninggalkan kita. Kita doakan beliau, mudah-mudahan segala dosa khilaf beliau selama hidup di atas dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terlebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah perhatian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita balik. Hindi, mga nasarap video. May